tahun 2030, terjadi iklim dingin ekstrim yang panjang. Pasokan bahan makanan jadi langka, sumber energi jadi diperebutkan. Tahun 2045, Perang Dunia Ketiga meletus, berlangsung hingga 20 tahun. Akibatnya, populasi dunia menurun drastis. Satu-satunya hal yang mampu menghentikan perang sampai tingkat termonuklir adalah solidaritas global dari para teknisi sihir di seluruh dunia. Pada akhir abad 21, setelah kondisi terpuruk habis perang, seluruh negara mulai berlomba-lomba mengembangkan ilmu sihir. Beberapa tahun berlalu sejak pasca perang, Tatsuya dan Miyuki menghadiri upacara penerimaan siswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Sihir Nasional Divisi SMA 1. Jika seseorang diterima di sini, berarti orang tersebut diakui punya talenta langka dalam ilmu sihir. Tatsuya hanya diterima sebagai murid cadangan, walau ujian tertulisnya yang tertinggi. Hal ini karena di SMA ini tolak ukurnya adalah praktek sihir. Miyuki kesal dengan hasil ini. Baginya tidak ada yang bisa menandingi kakaknya, baik dalam hal akademik maupun bela diri. Bahkan menurutnya, di bidang sihir pun kakaknya yang terhebat. Tatsuya pun menenangkan adiknya. お前は俺の代わりに怒ってくれる。その気持ちは嬉しいよ。 Miyuki lalu pergi ke ruang auditorium untuk memberikan pidato sebagai perwakilan siswa baru. Sementara itu Tatsuya bertemu dengan siswa kelas 3, ketua OSIS SMA ini, Saigusa Mayumi. Dari namanya, Tatsuya langsung tahu orang ini dari 10 Clan Master. 10 Clan Master adalah gelar yang diberikan kepada 10 keluarga sihir paling berpengaruh di Jepang. Kekuatan keluarga-keluarga ini melampaui otoritas peradilan. Setelah itu, Tatsuya juga pergi ke ruang auditorium. Di sana terlihat jelas diskriminasi. Tempat duduknya dibagi jadi 2. Yang di depan untuk siswa tingkat 1 yang disebut Bloom, dan yang di belakang untuk siswa cadangan atau tingkat 2 yang disebut Win. Tatsuya duduk di sebelah Shibata Mizuki dan Chiba Erika. Tatsuya juga sadar nama Chiba yang juga dari 10 Clan Master. Selesai acara penyambutan, Erika mengajak Tatsuya melihat ruang kelas. Tatsuya tidak bisa, beralasan menunggu adiknya. Mendengar kata adik itu, Mizuki menanyakan apakah adik Tatsuya adalah perwakilan siswa baru. Mizuki mengetahuinya dari aura Tatsuya dan Miyuki yang terlihat serupa. オーラの表情がわかるなんて本当に目がいいんだね。 Miyuki datang bersama ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Mayumi terlihat bicara dengan ramah pada Tatsuya. Berbeda dengannya, wakil ketua OSIS, Hattori Hanzo, menunjukkan jelas bentuk tidak sukanya pada Tatsuya. Tatsuya dan Miyuki mengunjungi kuil Kui Chouji, tempat master ninjutsu Tatsuya yang bernama Kokonoe Yakumo, untuk memberitahu bahwa mereka telah menjadi siswa SMA 1. Baru masuk, Tatsuya sudah diserang murid-murid di sana. Habis itu Tatsuya menghadapi masternya. Setelah itu, mereka makan dengan bekal yang dibawa Miyuki. Tatsuya berada di kelas E. Di sana mendapat teman bernama Saijo Leonhard yang selalu bertengkar dengan Erika. Di waktu istirahat makan, Miyuki ingin gabung makan bersama Tatsuya dan yang lain. Baru mau perkenalan pada Leo, anak-anak kelas 1A datang memanggil Miyuki. 芝さん、ウィードと相席なんてやめるべきだ。はあ? Pria bernama Morisaki Son yang paling vokal dianggap tidak pantas Miyuki duduk bersama para Wid. Yang lain mengajak harus kasih pembatas antara tingkat 1 dan tingkat 2. Erika dan Leo kesal mendengar ocehan mereka, namun Tatsuya yang tidak mau ada keributan mengatakan pada Miyuki kalau dia sudah selesai makan. Setelah itu Tatsuya pergi yang diikuti sama Erika dan yang lain. Pulang sekolah, Morisaki Son bersama siswa kelas 1A lain masih membuat onar. Mereka tidak suka melihat Miyuki pulang bersama seorang Wid, padahal itu kakaknya Miyuki sendiri. Sun terus merendahkan para Wid hingga ketegangan semakin tinggi, membuat Sun ingin menunjukkan perbedaan Bloom dan Wid.
Sun tidak menyangka terkena serangan dari seorang Win, apalagi Erika tanpa tidak memperdulikannya, malah berdebat dengan Leo. Dua siswa kelas 1A kesal melihatnya, mereka mengaktifkan sihir lewat CID. Cewek ini ingin menghentikan temannya, namun karena tergesa-gesa, aktivasi sihirnya jadi tidak terkendali. Miyuki mau menghentikannya, ditahan sama Tatsuya. Tatsuya mengatakan tidak perlu khawatir. やめなさい。自衛目的以外の魔法による対人攻撃は犯罪行為ですよ。 Aktivasinya dihentikan sama Mayumi yang baru datang bersama seorang dari kelas 3, ketua komite disiplin, Watanabe Mari. Mari menyuruh semuanya ikut dengannya untuk memberikan keterangan. Tatsuya tidak mau memperpanjang ini. Dia meminta maaf, memberikan alasan kalau ini hanya keisengan. Dia memberitahu klan Morisaki terkenal dengan teknik serangan cepat, jadi dia memintanya untuk mempraktekannya sebagai referensi. Sedangkan mantra sihir serangan yang mau diaktifkan gadis ini hanyalah mantra sihir kejut saja dan sudah dikurangi. Mari dan Mayumi tidak menyangka Tatsuya mampu membaca aktivasi sihir. Terlepas dari itu, Mari sadar itu hanyalah alasan. Namun Mayumi membujuknya untuk tidak menghukum mereka. Karena itu Mari dan Mayumi hanya memperingati mereka setelah itu pergi. 君の名前は1年 E 組柴達也です。覚えておこう。 Sun yang sudah diselamatkan malah tidak mengakuinya. Dia masih bicara kasar pada Tatsuya. Tatsuya hanya menjawab dengan santai, tapi menyakitkan buat Sun. Setelah Sun dan komplotannya pergi, dua gadis dari kelas 1A yang bersamanya tadi meminta maaf dan berterima kasih pada Tatsuya. Mereka Mitsui Honoka dan Kitayama Shizuko. Mereka berdua sedari awal memang merasa Sun dan yang lain keterlaluan. Mereka berdua akhirnya pulang bersama Tatsuya dan yang lain. Besoknya di jam istirahat, Miyuki pergi ke ruang OSIS setelah sebelumnya Mayumi mengajaknya bicara. Miyuki ke sana dengan meminta kakaknya menemaninya. Di sana ada perangkat OSIS dan Mari. Mereka sampai menganga melihat kecantikan Miyuki. Cewek ini bendahara OSIS namanya Ichihara Suzune. Kalau ini sekretaris OSIS Nakajo Azusa. Suzune yang melihat kedekatan Tatsuya dan Miyuki membuatnya mengatakan mereka berdua lebih terlihat seperti sepasang kekasih dibandingkan saudara. Tatsuya meresponnya dengan mengatakan kalau saja dia dan Miyuki bukan saudara kandung, dia akan menjadikan Miyuki kekasihnya. もちろん冗談ですよ。 Habis makan bekal, Mayumi masuk ke topik utama. Alasan kenapa mengajak Miyuki bicara, yaitu mengundang Miyuki menjadi anggota OSIS dari perwakilan kelas 1. Miyuki melirik dulu ke kakaknya. Setelah melihat kakaknya mengangguk, bukannya setuju, Miyuki malah merekomendasikan kakaknya dengan menggebu-gebu bilang kalau OSIS membutuhkan individu yang berbakat. Kakaknya jauh lebih pantas dibandingkan dirinya. Lalu mengatakan dia senang hati menerima tawaran ini, tapi meminta masukan juga kakaknya menjadi anggota OSIS. とても光栄に思います。 Permintaan Miyuki itu tidak bisa dipenuhi, terhalang oleh regulasi sekolah ini, di mana sekolah ini pengurus OSIS hanya boleh dipilih dari tingkat 1. Jika menginginkan regulasi tersebut dihapus, harus melakukan pemungutan suara oleh seluruh siswa. Atas hal itu, hanya Miyuki yang diangkat jadi anggota OSIS. Mari membicarakan soal OSIS yang belum merekomendasikan seseorang untuk mengisi tempat kosong yang ditinggalkan mantan anggota komite disiplin yang lulus tahun ini. Mari pun menyarankan OSIS menyalonkan Tatsuya untuk komite disiplin. はあ、そうよ、風紀委員なら問題ないじゃない。 Dengan begitu Tatsuya dipilih Mari menjadi anggota komite disiplin. Tugas komite disiplin sendiri adalah menjaga ketertiban sekolah, menindak siswa yang melanggar aturan terkait penggunaan sihir. わかりました。 Pulang sekolah, Tatsuya bersama Miyuki ke kantor OSIS. Tatsuya niatnya ingin menolak perihal tadi. Di sana ada wakil ketua OSIS Hattori Hanzo. Terang-terangan mengabaikan Tatsuya, hanya menyapa Miyuki saja. Miyuki sebenarnya kesal, namun terpaksa menerima salam Hanzo.
Mari kemudian mengajak Tatsuya ke ruang komite disiplin. Hanzo mengungkapkan keberatannya. Sebagai seorang wakil ketua OSIS, dia menolak Tatsuya ditunjuk sebagai anggota komite disiplin. Baginya, seorang Wit tidak akan sanggup menjalankan tugas komite disiplin karena harus menindak siswa yang melanggar menggunakan kemampuan praktik. Di sisi lain, Wit rendah dalam bidang sihir. Mari tegaskan, Tatsuya punya kemampuan yang dia akui, di mana Tatsuya bisa membaca rangkaian aktivasi sihir dengan akurat sebelum dilancarkan. Hanzo tidak percaya, mengingat rangkaian sihir tipe dasar saja terdiri lebih dari 30.000 huruf alfabet. Mustahil seseorang bisa membacanya dalam waktu singkat. Hanzo tetap tidak terima, dia masih melontarkan kata merendahkan kekuatan Tatsuya. Miyuki tidak bisa menahannya lagi. Dengan nada yang agak tinggi, dia memberitahukan standarisasi dalam ujian praktik tidak cocok dengan kemampuan sihir kakaknya. Kalau dalam pertarungan sungguhan, kakaknya tidak akan kalah dari siapapun. Hanzo malah sok menasihati Miyuki. Dia katakan seorang penyihir harus menghadapi segala situasi dengan tendang. Menilai penyihir harus adil berdasarkan fakta, tidak dengan perasaan. Miyuki tegaskan kalau dia menilai berdasarkan fakta dengan kekuatan kakaknya yang sesungguhnya, kakaknya pasti tidak akan terkalahkan. Tatsuya menghentikan adiknya. Dia berjalan menuju Hanzo mengajaknya latih tanding. 俺と模擬戦をしませんか? Hanzo kini meninggikan suaranya. Dia katakan Tatsuya hanya cadangan rendahan. Tatsuya tersenyum. Dia ingatkan perkataan Hanzo tadi mengenai seorang penyihir harus menghadapi segala situasi dengan tendang. Tatsuya mengatakan dia bukannya ingin bergabung dengan komite disiplin. Dia harus membuktikan penilaian adiknya. Hanzo tampak begitu kesal. Dia menerima duel ini. Dia katakan akan tunjukkan perbedaannya dengan orang rendahan. Mereka pun pergi ke ruang latihan. Mari sebagai wasit mereka. Hanzo sudah pede akan menang. Berdasarkan pengetahuannya mengenai duel antar penyihir, siapapun yang duluan menyerang menggunakan sihir, dialah pemenangnya. Dan seorang Wit yang payah dalam sihir tidak akan mampu mengalahkan seorang Bloom sepertinya yang memiliki kecepatan dalam aktivasi sihir. Terlebih dari yang dia dengar, kemampuan praktik sihir Tatsuya lebih rendah dari rata-rata para Wit. Duel pun dimulai. Semua yang di sana dibuat tercengang. Gerakan pertama tadi adalah teknik ninjutsu. Sedangkan yang membuat Hanzo pingsan karena Tatsuya menciptakan 3 gelombang vision beruntun dari berbagai frekuensi osilasi. Lalu menggabungkan ketiganya sebelum mengenai Hanzo sehingga menghasilkan gelombang yang kuat. Ini dia lakukan dengan mengubah osilasi ke berbagai variabel dalam waktu yang singkat. Multivariabel inilah yang tidak menjadi subjek nilai dalam ujian praktik sihir. Dalam ujian praktik sihir, kemampuan hanya diukur dari kecepatan aktivasi sihir, skala penggunaan rangkaian sihir, dan merangkai ulang data keluar, sehingga kemampuan Tatsuya yang sebenarnya tak terbaca. Azusa tertarik dengan CAD milik Tatsuya. Dia tahu ini adalah Silverhorn. CAD yang dibuat oleh teknisi sihir jenius yang misterius, Taurus Silver. Orang itulah yang menciptakan sistem loop case pertama dunia. Hanzo terbangun. Dia mengakui kesalahannya, meminta maaf pada Miyuki. Tatsuya ikut bersama Mari ke ruang komite disiplin. Di sana tampak berantakan. Tatsuya tidak nyaman bekerja di kondisi seperti ini. Dia pun menawarkan diri merapikannya. Selagi merapikan, 2 anggota komite disiplin dari kelas 2 datang. Mereka berdua awalnya meremehkan Tatsuya setelah tidak melihat ada emblem di bahu Tatsuya yang berarti siswa tingkat 2. Mari memberitahu mereka, Hanzo yang belum pernah terkalahkan sejak masuk SMA ini baru saja ditumbangkan oleh Tatsuya dalam latih tanding resmi. Atas hal itu, mereka sendang Tatsuya bergabung dengan komite disiplin. Besoknya, Mari melakukan pertemuan dengan para anggota komite disiplin, memperkenalkan Tatsuya yang direkomendasikan oleh OSIS, dan Morisaki Sun melalui rekomendasi guru. Mereka memberikan ban lenggan komite disiplin dan CAD untuk menindak murid yang menyalahi aturan. Tatsuya meminta izin menggunakan 2 CAD tipe lama.
Morisaki Sun masih memendam kesal pada Tatsuya. Keluar ruangan, dia katakan pada Tatsuya, tidak mungkin bisa mengaktifkan sihir dengan menggunakan 2 CAD sekaligus. 二過性ごときが調子に乗るのもいい加減にしろ。 Dalam berpatroli, Tatsuya membantu Erika terbebas dari orang-orang yang mengajaknya bergabung ke klub. Habis itu Tatsuya menemani Erika sambil patroli. Erika membawa ke tempat latihan klub. Saat ini sedang diadakan demo klub Kendo untuk menarik para murid. Erika tampak tidak tertarik dengan pertunjukan ini. Tiba-tiba datang klub Kenjutsu, padahal jadwal demo mereka masih 1 jam lagi. Orang ini mengatakan pada cewek dari klub Kendo kalau dia kecewa pada lawan tanding hanya pemula tapi tidak menunjukkan kemampuan asli. Makanya dia kesini untuk membantu. Situasi ini baru membuat Erika tertarik. Erika mengenal mereka berdua. Yang cewek dari klub Kendo adalah Mibu Sayaka. 2 tahun lalu mendapat juara 2 dalam kejuaraan nasional Kendo Putri tingkat SMP. Sedangkan yang cowok dari klub Kenjutsu adalah Kiriara Takeaki. 2 tahun lalu menjuarai kejuaraan Kanto Kenjutsu Putra tingkat SMP. Sayaka dan Kiriara memutuskan latih tanding tanpa sihir. Sayaka memenangkannya. Pedang kayunya menempel di bahu Kiriara. Sementara pedang kayu Kiriara hanya mengenai tepi tangan Sayaka. Sayaka mengatakan kalau pedang asli Kiriara pasti sudah terluka parah. Sayaka menyuruh Kiriara mengakui kekalahan. Kiriara malah tersenyum. Dia katakan akan menggunakan pedang asli sesuai permintaan Sayaka. Dia kemudian menggunakan sihir mengubah pedang kayunya jadi pedang Sonic. Tebasan pertamanya untung dihindari Sayaka, hanya merobek pelindung tubuh milik Sayaka. Di saat dia menyerang lagi, Tatsuya mengambil tindakan. Semua yang di sana dibuat terkejut. Seorang Win menjadi anggota disiplin. Tatsuya mengabarkan komite disiplin kalau dia mengamankan Kiriara karena penyalahgunaan sihir dan meminta bawakan tandu karena Kiriara terluka. Teman Kiriara tidak terima, hanya Kiriara saja yang ditindak. Mereka mencoba menyerang Tatsuya. Setelahnya Tatsuya diminta keterangan oleh 3 ketua dewan SMA 1, ketua OSIS Mayumi, ketua komite disiplin Bari, dan ketua supervisi kegiatan ekstrakurikuler Jumonji Katsuto yang bertanggung jawab atas semua kegiatan klub. Dari namanya, Tatsuya langsung tahu orang ini dari 10 klan master dan pewaris klan Jumonji. Besoknya, saat melakukan patroli, ada yang menyerang Tatsuya diam-diam. Tatsuya menyadarinya duluan. Orang itu langsung kabur. Tatsuya mau mengejarnya, tapi setelah melihat gelang yang orang itu pakai, Tatsuya berhenti. Setelah Tatsuya menangani berbagai pelanggar, kini Tatsuya jadi terkenal. Dia dijuluki sebagai si misterius dari kelas 1 yang menghabisi banyak anggota ekskul sihir tanpa menggunakan sihir. Sayaka menemui Tatsuya. Sayaka juga seorang whip dari kelas 2. Dia berterima kasih atas kejadian sebelumnya dan mengajak bicara. Sesuai prediksi Tatsuya, Sayaka mengajak Tatsuya bergabung dengan klub Kendo. Tatsuya langsung menolak. Saat ditanya alasannya, Tatsuya menanyakan balik alasan Sayaka mengajaknya. Diceritakanlah oleh Sayaka kalau sekolah ini melakukan hal diskriminatif. Memang praktik sihir adalah yang utama dalam SMA sihir, tapi murid tingkat 2 tidak diberi latihan khusus dalam praktik seperti murid tingkat 1. Dia tidak terima ilmu pedangnya diremehkan hanya karena kekurangannya dalam bidang sihir. Tidak terima kemampuan seseorang hanya dinilai berdasarkan sihir semata. Untuk itu, para ekskul tanpa basis sihir memutuskan bersatu. Dalam waktu dekat akan menyampaikan pendapat kepada supervisi kegiatan ekskul kalau sihir bukanlah segalanya. Untuk itu, mengajak Tatsuya bergabung. 考えを学校に伝えて、それからどうするんですか? Tatsuya lalu membicarakan pembicaraannya dengan Sayaka, Kembari, dan Mayumi. Mendengar itu Mayumi mengatakan mungkin ada manipulasi dari pihak tertentu. Lantas Tatsuya langsung memancing pembicaraan ke pihak tertentu yang dimaksud. Tatsuya mengambil contoh yaitu mungkin Blense, organisasi politik anti-sihir internasional. どう
うしてその名前を情報規制されているのに。 Organisasi inilah yang dimaksud Mayumi, tapi walau keberadaan mereka dirahasiakan oleh pemerintah, pemerintah tetap belum menindak mereka secara langsung. Tatsuya mengatakan dia akan mencoba sebisanya terkait persoalan ini. Di rumahnya, Tatsuya membicarakan organisasi Blanche dengan Miyuki. Organisasi itu berkodok sebagai gerakan demokrasi rakyat, namun mereka sebenarnya adalah teroris. Tatsuya menceritakan kemarin ini dia melihat ada seorang murid yang menggunakan gelang egalit organisasi bawahan Blanche. Semboyan mereka adalah penghapusan diskriminasi sosial dalam ruang lingkup sihir. Menurut Tatsuya, mereka mencuci otak murid SMA 1 yang tidak mahir dalam sihir dengan dalih diskriminasi. Tujuan besar mereka kemungkinan meruntuhkan pemerintahan. Kalau pemerintah sampai jatuh, akan menguntungkan pihak lain. Pihak lain inilah yang menugaskan organisasi anti-sihir. Tatsuya meminta Miyuki tidak usah khawatir. Kalau sampai membahayakan Miyuki, akan dia bereskan semuanya. 怯えることはない。必要になれば俺が処理する。 Tatsuya kemudian bicara dengan Sayaka. Sayaka mencoba meyakinkan Tatsuya untuk bergabung dengan aliansinya. Tatsuya memberitahukannya kebenaran dan menolak dengan alasan beda prinsip. Saat Tatsuya berada di kelas, seseorang bersuara dari ruang komunikasi. Dia menyebut kalau dirinya dari koalisi relawan yang berusaha menghapus diskriminasi di sekolah. Meminta OSIS dan supervisi kegiatan ekstrakurikuler bernegosiasi dengan mereka. Tatsuya langsung menuju ruang komunikasi. Di luar ada Jumonji dan Mari. Mereka telah mematikan aliran listrik di dalam, membuat yang di dalam tidak bisa mengatakan tuntutan, tapi mereka mengunci diri di dalam. Tatsuya menanyakan pendapat Jumonji mengenai ini. Jumonji mengatakan dia bersedia untuk bernegosiasi, tapi belum bisa mengambil tindakan. Tatsuya pun menelpon seseorang, itu adalah Sayaka. Sayaka saat ini berada di dalam. Tatsuya memberitahukannya bahwa supervisi kegiatan ekskul dan OSIS bersedia melakukan negosiasi. Untuk negosiasi itu, Tatsuya mengajak bicara langsung. Tatsuya menjamin kebebasan Sayaka. Sayaka pun setuju. Setelah telepon dimatikan, Tatsuya meminta bentuk formasi untuk mengamankan mereka yang di dalam. Mari menanyakan maksudnya, padahal tadi Tatsuya bilang menjamin kebebasan. Tatsuya mengatakan yang dia jamin hanya Sayaka seorang. どういうことなのこれ。私たちを騙したのね。 Mayumi datang, meminta lepaskan mereka. Mayumi mengatakan pihak sekolah sudah menyerahkan masalah ini pada OSIS. Mayumi mengajak Sayaka ikut dengannya. Seseorang mengajak Mizuki bicara. Mizuki tampak kesulitan. Tatsuya yang melihat itu mendatanginya. Orang itu pun langsung pergi. Tatsuya langsung sadar ini orang yang berniat menyerangnya kemarin ini. Mizuki memberitahu orang itu adalah kapten klub kendo Tsukasa Kinoe. Orang itu juga punya hipersensitif terhadap pancaran partikel seperti dirinya. Orang itu mengajaknya untuk bergabung dengan klub yang berisi para hipersensitif. Malamnya, Tatsuya menemui masternya, membicarakan mengenai Tsukasa Kinoe. Yakumo mengetahui dulunya Kinoe bermaga Kamono. Leluhur keluarga itu sama sekali tidak mewarisi garis keturunan penyihir, tapi bagian dari keluarga bilateral shaman klan Kumo. Karena itu Kinoe punya mata hipersensitif. Dalam kasus ini, putra dari suami kedua ibunya Kinoe atau kakak tiri Kinoe adalah pemimpin Blanche cabang Jepang namanya Sukacha Hajime. Dia orang darah dingin, mengetahui berbagai operasi rahasia yang semuanya tindakan kriminal. Menurut Yakumo, Kinoe masuk SMA 1 atas rencana Hajime. Karena itu pasti Hajime sedang merencanakan sesuatu terkait diskusi terbuka besok antar OSIS dan aliansi murid tingkat 2 yang menuntut keadilan. Di suatu tempat, Hajime berkumpul dengan aliansi siswa tingkat 2 SMA 1. Hajime mengatakan sesuatu dan memberikan masing-masing mereka cincin dengan bahan anti-night. Besoknya diadakan diskusi terbuka sepulang sekolah. Hanya Mayumi seorang yang menghadapi argumen aliansi tingkat 2. Mereka terus membicarakan kesetaraan, padahal sudah ada porsinya masing-masing. Mayumi membicarakan mengenai sebutan wait dan belum, mengarahkan akan menghancurkan dinding pembatas terhadap itu meski membutuhkan waktu, tapi berjanji akan menyelesaikan masalah ini sebelum masa jabatannya habis. Mayumi lanjut dengan pidato yang membuat semuanya terdiam. Setelah itu baik tingkat 1 maupun tingkat 2 tepuk tangan buat Mayumi.
Tiba-tiba terjadi ledakan di gedung lainnya. Setelah ledakan tersebut, murid tingkat 2 yang menggunakan gelang egalit bergerak. Komite disiplin langsung melumpuhkan mereka. Granat asap dilepaskan ke ruangan ini. Hanzo yang mengatasinya. Anggota Blanze masuk ruangan. Ketiganya memakai senjata. Mari mengatasi mereka dengan memasukkan nitrogen ke dalam topeng gas mereka sehingga mereka pingsan. Di gedung praktikum juga diserang Blanze. Tatsuya mengatakan pada Mari kalau dia yang akan ke sana. Tatsuya dan Miyuki bertemu Leo dan Erika yang sedang berhadapan dengan Blanze. Dengan waktu singkat menumbangkan semuanya yang di depan gedung praktikum. Ono Sensei mendatangi mereka, memberitahu tujuan kelompok ini adalah perpustakaan. Penyerangan di sini hanya pengalihan. Pasukan utama mereka telah berhasil menerobos masuk perpustakaan. Tatsuya meminta penjelasan detailnya nanti. Ono Sensei menerimanya. Sebagai gantinya meminta berikan Sayaka kesempatan. Ono Sensei sebagai pembimbing Sayaka melihat sejak tahun lalu Sayaka dipenuhi kegelisahan dan inferior terhadap dirinya yang murid tingkat 2. Dia tidak bisa membantunya yang pada akhirnya Sayaka dimanfaatkan. Di depan perpustakaan juga terjadi pertarungan. Leo menerobos seperti tank. Sementara Tatsuya, Miyuki, dan Erika lanjut masuk. Di dalam tampak kosong, Tatsuya mencek keberadaan mereka, mengetahui semua lokasi musuh. 4 orang ada di ruang bacaan khusus di lantai 2. Melihat ini, Erika jadi merasa mustahil menang melawan Tatsuya dalam pertarungan langsung. Setelah mengetahuinya, Erika keluar menghadapi semua yang di lantai bawah. Miyuki dan Tatsuya lanjut ke lantai 2. Sementara itu di ruang bacaan khusus, Sayaka jadi bertanya-tanya. Awalnya dia bergabung karena ingin menghilangkan diskriminasi. Namun sekarang kelompok yang bersamanya sedang mencari tahu rancangan penelitian sihir. Mereka berhasil membuka akses ke penelitian sihir negara ini. Di saat mau merekam datanya, di saat itu juga Tatsuya dan Miyuki muncul dengan menghancurkan pintu masuk. Tatsuya memberitahu Sayaka kalau inilah kenyataannya. Sayaka hanya dimanfaatkan. Keinginan Sayaka tentang dunia di mana semua orang mendapat perlakuan yang sama hanyalah ilusi. Sayaka mencoba membenarkan pemikirannya. Dia katakan Tatsuya juga pasti merasa hal yang sama dengannya. Dia yakin Tatsuya selalu dibandingkan dengan adiknya yang jenius, tersiksa dengan perlakuan yang tidak adil, dan sering direndahkan orang-orang. Miyuki mengatakan tidak akan pernah merendahkan kakaknya meski seluruh dunia melakukannya. Memang banyak yang melakukannya, tapi yang penting di antara mereka masih ada orang-orang yang mengakui kakaknya. Justru dia kasihan dengan Sayaka, padahal masih ada orang yang menghargai Sayaka, baik itu dalam berpedang maupun kecantikan. Namun tolak ukur Sayaka hanya tertuju pada sihir dan jadi orang yang paling memandang rendah status Wit sendiri. Selagi Miyuki menceramahi Sayaka, seseorang menggunakan bom asap sambil menyuruh Sayaka menggunakan cincin. Sayaka pun mengaktifkan cincin pemberian Hajime. Itu menghasilkan cast jamming. Fungsinya mengganggu aktivasi gelombang vision sihir. Miyuki kesulitan berada di areanya, namun Tatsuya tampak santai saja. Sayaka lari keluar. Tatsuya membiarkannya saja karena di bawah telah ada seseorang. Seperti pemikiran Tatsuya, Erika sudah menanti Sayaka. Setelah sedikit bicara, mereka mulai bertarung. Erika dapat memojokkan Sayaka, bahkan membuat senjatanya patah. Erika menyuruh Sayaka menggunakan pedang asli dan tunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Sayaka mulai serius. Dia mengambil pedang yang dilempar Erika. Sayaka mengatakan dia tahu teknik Erika, teknik yang sama dengan yang digunakan Mari. Erika mengatakan tekniknya berbeda jauh dengan wanita itu. Setelah itu pertarungan dimulai kembali. Pergelangan tangan Sayaka dibuat patah oleh Erika. Erika mengatakan Sayaka masih bisa bangga karena telah membuat putri keluarga Chiba mengeluarkan kemampuan aslinya. Mendengar nama keluarga itu, Sayaka terkejut.
Erika memberitahu, sebenarnya Watanabe Mari adalah murid di keluarga Chiba. Dalam kemampuan kenjutsu, dirinya jauh lebih unggul dari Mari. Sementara itu Kinoe ditemui sama anggota komite disiplin. Sadar dia telah dicurigai, dia pun langsung kabur. Di arah larinya sudah dinanti anggota komite disiplin lainnya. Singkat cerita, penyerangan telah ditangani. Sayaka diminta keterangan mengenai penyerangan ini. Diceritakannya, awal mula dia diajak oleh Tsukasa Kinoe untuk memberantas diskriminasi sihir. Awalnya dia tidak kepikiran mengenai itu, namun pikirannya berubah sewaktu klub Kenjutsu membuat keributan saat perekrutan anggota. Waktu itu Mari mengamankan mereka dengan teknik sihir pedang. Dia yang kagum dengan itu, meminta Mari mengajarinya. Tapi Mari dengan dingin menolaknya dengan mengatakan lebih baik pilih lawan yang sebanding. Dari sana dia merasa direndahkan karena hanya tingkat 2, jadi mulai bergabung dengan Tsukasa Kinoe. Mari mengingat hari itu, dia beritahu dia tidak ada merendahkan Sayaka, malah sebaliknya. Alasan dia meminta Sayaka pilih lawannya sebanding, karena dia merasa kemampuan pedangnya saat itu masih di bawah kemampuan Sayaka. Setelah menyadari ini berawal dari kesalahpahaman, Sayaka pun menangis, merasa telah melakukan hal yang sia-sia selama setahun ini. Tatsuya bilang itu tidaklah sia-sia. Erika mengatakan padanya bahwa teknik Sayaka telah berkembang dibandingkan saat menjadi runner-up turnamen. Itu bukti hasil kerja keras dengan tangan sendiri. Tatsuya lalu membicarakan mengenai Blanche. Dia katakan akan memusnahkan mereka. Kalau memberikan kasus ini ke polisi, Sayaka juga akan terseret. Namun, alasan sebenarnya ingin memusnahkan mereka karena mereka telah mengusik wilayah kehidupannya dan adiknya. Miyuki menanyakan bagaimana caranya mengetahui markas Blanche. Tatsuya menuju ke pintu, yang ternyata di balik pintunya Ono Sensei lagi menguping. Ono Sensei tidak menyangka teknik menghilangkan keberadaannya diketahui Tatsuya. Setelah mendapat lokasi markas mereka dari Ono Sensei, Tatsuya mulai membuat rencana yang akan ikut bersamanya dalam Miyuki, Leo, dan Erika. Jumonji menawarkan diri ikut sebagai anggota dari 10 klan master dan juga sebagai murid SMA 1. Dia yang akan menyiapkan mobil ke sana. Saat mau berangkat, Kirihara meminta ikut juga. Alasannya karena dia kesal orang itu telah mempengaruhi Sayaka. Sehingga ayunan pedang Sayaka terasa tertutup kabut baginya. Padahal sejak SMP, dia mengagumi teknik pedang Sayaka. Dan alasan kenapa dia membuat rusuh di tempat Sayaka, karena mau menyadarkan Sayaka. いいだろう。ありがとうございます。 Mereka berangkat ke lokasi. Tatsuya membagi tim. Erika dan Leo akan menjaga pintu depan, Jumonji dan Kirihara pintu belakang. Sedangkan dia dan Miyuki masuk ke dalam. 今だレオパンチャー Tatsuya dan Miyuki masuk ke dalam. Tatsuya terlebih dahulu melihat kondisi di dalam. Terlihat dalam suatu ruangan, sudah berjaga anggota Blanche dengan senjata. Tatsuya dan Miyuki masuk ke ruangan tersebut. Di dalam sana gelap tanpa cahaya. Setelah sedikit berjalan, jendela dibuka. Baru terlihat Hajime dan bawahannya. Dia mengucapkan selamat datang pada Tatsuya. Hajime tertarik dengan kemampuan Tatsuya yang bisa melakukan cast jamming tanpa anti-9. Untuk itu dia mengajak Tatsuya bergabung dengan kelompoknya. Hajime melempar kacamatanya ke atas sebagai penggalihan. Di saat yang bersamaan mengaktifkan CAD, menggunakan sihir dari matanya untuk menundukkan kesadaran Tatsuya. Tatsuya menyadarinya. Dia menghapus bagian inti sihirnya. Hasil tidak bekerja padanya. Tatsuya menyadari dengan cara inilah Hajime mengaca-aca ingatan Sayaka. Hajime dibuat sangat terkejut dengan kemampuan Tatsuya. Dia seperti ketakutan pada Tatsuya, menyuruh bawahannya tembak. Baru mau menembak, senjata mereka dibongkar sama Tatsuya. Sadar tidak bisa mengalahkan Tatsuya, dia pun lari ketakutan seperti habis melihat hantu. Miyuki meminta serakannya di sini padanya. Tatsuya mengikuti Hajime dengan jalan santai. Jalannya dibuka begitu saja sama anggota Blanche.
Tapi setelah Tatsuya melewati mereka, salah satunya diam-diam mencoba menyerang, namun berakhir dibekukan sama Miyuki. Setelah itu, Miyuki membekukan semuanya dengan sihir tingkat tinggi. Tatsuya sampai di tempat Hajime. Dia juga membongkar semua senjata keroco di sana. Hajime menggunakan cast jamming pada Tatsuya. Di sisi lainnya juga menggunakan cast jamming. Dengan ini Hajime menganggap telah mengalahkan Tatsuya karena penyihir tidak berguna di area cast jamming. Tatsuya yang melihat anti-net sebanyak ini jadi sadar ini sumbernya di mana. Dia sekarang tahu Blense berada di bawah rezim pemberontakan Ukraina Belarusia. Sponsor utamanya adalah aliansi seluruh Asia. Hajime tidak menyangka Tatsuya mengetahuinya. Atas hal itu dia memerintahkan bawahannya membunuh Tatsuya. Hajime dibuat tercengang lagi. Bagaimana bisa Tatsuya masih bisa menggunakan sihir di bawah pengaruh cast jamming? Saat Hajime mau kabur di pintu belakang, di saat itu juga pintunya dipotong-potong sama Kirihara. Setelah Tatsuya memberitahu orang inilah Tsukasa Hajime, Kirihara langsung menebasnya. Jumonji datang menggantikan Kirihara. Pertama melihat keadaan, semuanya telah dibantai sama Tatsuya. Habis itu, baru dia menghentikan pendarahan dan rasa sakit di tangan Hajime. Setelahnya, Jumonji mengurus bagian akhir. Beberapa hari berlalu, Tatsuya dan Miyuki mengunjungi Sayaka di hari dia keluar rumah sakit. Di sana sudah ada Kirihara yang lagi ngobrol dengan Sayaka. Dari info Erika, Kirihara ternyata setiap harinya mengunjungi Sayaka. Di saat yang lain bicara dengan Sayaka, Tatsuya diajak ayah Sayaka bicara. Ayah Sayaka, Mibu Yuzo, rupanya teman dari Kazama sewaktu jadi prajurit. Dia berterima kasih pada Tatsuya. Tatsuyanya sendiri merasa tidak pantas mendapat terima kasih. Yuzo memberitahu, putrinya menceritakan Tatsuya lah yang mengingatkannya atas kekeliruannya. Dan kata-kata Tatsuya kalau usahanya tidak sia-sia, sangat menyelamatkannya. Untuk itu Yuzo sekali lagi berterima kasih pada Tatsuya. Setelahnya Tatsuya bergabung dengan pembicaraan yang lain. Diketahui ternyata Sayaka menyukai Tatsuya, namun di sisi lain dia takut pada Tatsuya. Merasa Tatsuya tidak bisa dia jangkau meski berusaha keras. Sementara Kirihara adalah sosok yang bisa dia ajak bicara dan melangkah sejalan dengannya. Miyuki berlatih di tempat Yakumo untuk mengikuti Mirage Band pada kompetisi 9 sekolah. Tatsuya menyadari ada seseorang dari arah itu adalah Ono Sensei. Dia juga murid dari Yakumo. Dia lagi-lagi tidak menyangka keberadaannya diketahui Tatsuya. Identitas asli Ono Sensei adalah seorang penyelidik rahasia dari kepolisian di Departemen Keamanan Publik. Ono Sensei meminta Tatsuya dan Miyuki merahasiakan identitasnya. Di ruangan OSIS, Mayumi membicarakan mengenai kompetisi 9 sekolah, diikuti oleh 9 sekolah yang ada di bawah naungan Sekolah Tinggi Ilmu Sihir. Terdapat 2 jenis kompetisi. Di musim gugur diadakan kompetisi tertulis berbasis penelitian, sedangkan musim panas kompetisi olahraga berbasis sihir. Pada kompetisi ini, nama baik sekolah dipertaruhkan. Untuk itu OSIS memulai persiapan lebih awal. Saat ini Mayumi senang pemilihan atlet terbantu oleh Jumonji, tapi masalahnya ada pada staf teknisi yang kekurangan orang. Saat Tatsuya permisi pergi, Azusa teringat cerita Miyuki bahwa kakaknya yang merawat CID miliknya. Untuk itu Azusa mengatakan bukankah Tatsuya cocok mengisi posisi staf teknisi. Tatsuya berdalih kalau selama ini belum ada teknisi dari kelas 1, terlebih dirinya murid tingkat 2. Tatsuya memberitahu faktor penting antara teknisi dan pengguna CID adalah rasa saling percaya. Jadi kalau pengguna CID tidak percaya padanya, itu hanya akan menghambat performa sang atlet. Miyuki bersuara, meminta kakaknya yang melakukan pengaturan CID miliknya pada kompetisi. Azusa meminta izin memegang Silverhorn pada Tatsuya. Tatsuyanya pun mengizinkannya. Azusa begitu sedang memegangnya karena dia sangat mengidolakan pembuatnya Taurus Silver dari Four Rivers Technology.
Taurus Silver dikenal sangat misterius, dianggap sebagai teknisi sihir jenius yang mampu mengembangkan perangkat lunak CAD yang lebih maju 10 tahun. Tatsuya tidak menyangka ternyata nama itu sampai dihormati seperti itu. Azusa menanyakan pada Tatsuya, kira-kira siapa Taurus Silver itu? Tatsuya mengatakan, mungkin saja dia seorang pelajar sama seperti kita. Pulang sekolah, diadakan rapat mengenai kompetisi 9 sekolah di ruangan supervisi. Di sana Mayumi merekomendasikan Tatsuya sebagai staf teknisi. Mendengar itu, suasana jadi heboh. Banyak yang tidak percaya pada Tatsuya, soalnya Tatsuya baru kelas 1. Dan yang paling meragukan adalah dari tingkat 2. Melihat banyak yang tidak setuju, Jumonji menyarankan melihat kemampuan teknisi Tatsuya dalam melakukan pengaturan CAD asli. Jumonji bersedia menjadi kelinci percobaan. Yang lain langsung melarangnya, karena itu terlalu berbahaya. Kalau hasil pengaturannya di bawah normal akan berdampak sangat fatal. Mayumi mengajukan diri, yang tentunya juga dilarang yang lain. Akhirnya Kirihara mengajukan diri. Tatsuya ditugaskan menyalin CAD milik Kirihara ke dalam CAD yang akan digunakan untuk kompetisi. Dan membuat CAD tersebut dapat langsung digunakan dengan catatan tidak boleh mengubah setelan rangkaian aktivasi yang asli. Terlebih dahulu, Kirihara melakukan scanning. Setelah selesai, baru Tatsuya melakukan penyalinan CAD yang dilakukan dengan cara manual. Beberapa menganggap cara Tatsuya ini sudah ketinggalan zaman dan tidak mengerti apa yang Tatsuya lakukan, tapi ada yang takjub dengan Tatsuya. Setelah selesai, Kirihara mencoba menggunakannya. Kirihara tidak merasakan adanya masalah, persis seperti CAD miliknya. Meski begitu, masih ada beberapa yang memandang rendah Tatsuya, menganggap ini bukan hal yang mengesankan. Azusa pun mengatakan itu kemampuannya luar biasa, melakukan pengaturan menyeluruh secara manual adalah hal di luar kemampuan dirinya. Jadi dia merekomendasikan Tatsuya sebagai teknisi. Walau begitu, tetap saja mereka ini bicara omong kosong mengenai Tatsuya. Hanzo pun bersuara. Dia jelaskan, CAD milik Kirihara adalah model tingkat tinggi yang melebihi dari yang digunakan untuk kompetisi nanti. Jika seseorang teknisi mampu menyalinnya tanpa merubah apapun, berarti teknisi itu punya pengetahuan yang sangat tinggi. Untuk itu Hanzo juga merekomendasikan Tatsuya jadi staf teknisi. 俺も芝のチーム入りを支持する。 Pulang sekolah, Tatsuya dihubungi Mayor Kazama. Kazama pertama melaporkan Tier A telah berhasil dirombak, meminta Tatsuya memperbaruinya dan mengetesnya. Lalu Kazama memberitahukan tempat diadakannya kompetisi 9 sekolah. Kazama meminta Tatsuya waspada karena ada laporan terdapat markas sindikat kriminal internasional di sana. Kemungkinan mereka mengincar kompetisi 9 sekolah. Dari penyelidikan Mibu Yuzo, sindikat tersebut ada hubungannya dengan pihak Hong Kong No Head Dragon. Setelah mengakhiri telepon, Tatsuya melanjutkan penelitiannya. Miyuki masuk membawakan kopi dengan pakaian yang akan dia gunakan para Mirage Band. いかがですか？とても可愛いよ。ありがとうございます。飛行術式。 Miyuki begitu bangga dengan kakaknya. Lagi-lagi kakaknya berhasil membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di akhir pekan, Tatsuya dan Miyuki mendatangi perusahaan For Livers Teknologi yang disingkat FLT. Begitu Tatsuya terlihat di sana, semuanya langsung berkumpul menyambut Tatsuya dengan hangat, memanggil dengan sebutan Tuan Muda. お邪魔します。 Tatsuya ternyata direktur perusahaan ini. Walau begitu, dia tetap bersikap sopan pada karyawannya. Karena itu, mereka semuanya sangat merasa terhormat bisa bekerja di bawah kepemimpinan Tatsuya. Orang ini, Usuyama, kepala pengembangan CAD. Namanya dalam industri ini adalah Taurus, sedangkan Tatsuya adalah Silver. Mereka berdualah sang Taurus Silver. Tatsuya menunjukkan prototipe yang ingin dikembangkan hari ini. Ini adalah perangkat keras yang dibuat Usuyama untuk sihir terbang. Tatsuya bilang dia berhasil mengaplikasikan rangkaian aktivasi kendali gravitasi kontinu tipe sihir terbang. Mendengar itu, Usuyama langsung menggebu-gebu memerintahkan yang lain cepat ambil perangkat model ini. Karena menurutnya, sejarah sihir modern akan mengalami perubahan dengan sihir terbang ini. Setelah itu dilakukan uji coba.
めでとうございます。御年。SMA 1 mengadakan upacara pelantikan kompetisi 9 sekolah. Semua atlet dan teknisi dikumpulkan ke panggung diberi pin. Tatsuya kemudian melakukan pertemuan dengan atlet yang akan dia tangani. Ada Miyuki, Honoka, dan Shizuko. Mizuki merasakan sesuatu dari dalam gedung. Saat dia melepas kacamatanya, dia merasakan tekanan dari sebuah gedung. Dia pun memberanikan diri ke sana. Hawanya berada dalam suatu ruangan. Dia mengintip ke sana. Rupanya itu Yoshida Mikihiko, teman sekelasnya. Mikihiko terlihat sedang melakukan ritual dengan terdapat banyak spirit di sekitarnya. Mikihiko yang lagi fokus merasakan keberadaan seseorang tanpa sengaja menyerangnya. Dareda? Untung Tatsuya memblokirnya. Mikihiko berterima kasih pada Tatsuya dan meminta maaf pada Mizuki. Tatsuya tahu yang tadi adalah mantra sihir kuno, sihir spirit. Mikihiko pun membenarkannya. Dia katakan kalau dia sedang berlatih sihir pemanggilan. Tapi para pengendali spirit tidak benar-benar bisa melihat sihir spirit secara langsung, hanya merasakan dari getaran spirit melalui sihir. Dan membedakan masing-masing spirit berdasarkan warna. Di sisi lain, Mizuki bisa melihat spirit di dekat Mikihiko secara langsung, sehingga Mikihiko menyebut mata Mizuki dengan mata yang mampu melihat dewa, atau dalam ajaran pengendali spirit, itu disebut mata kristal. お前たちにとって水木は喉から手が出るほど欲しい人材だということだな。ちょっと待って。 Tibalah hari keberangkatan ke lokasi kompetisi 9 sekolah. Mayumi menanyakan pendapat Tatsuya mengenai penampilannya, namun Tatsuya hanya memberikan respon biasa. Setelah itu, pergi. Padahal Mayumi ingin mengajaknya duduk di sebelahnya. Tatsuya ikut rombongan teknisi di bus lain. Tiba-tiba terjadi kecelakaan mobil di jalur lain. Mobil itu terbang menuju bis yang berisi para atlet. Bisnya berhasil diperlambat dan berhenti dengan sihir milik Suzune. Namun mobilnya masih melaju cepat ke arah bis dalam kondisi terbakar pula. Beberapa panik mau mencoba menghentikannya. Padahal itu akan bertambah bahaya. Untung Mari dengan sigap menghentikan mereka. Jumonji bisa saja menghentikan laju mobilnya. Namun badai Bishan terlalu kuat. Orang yang berada di bis ini akan terkena dampaknya. Jadi harus menghentikan apinya dulu. Miyuki yang memadamkan apinya. Mari heran tadi itu kenapa seperti ada sesuatu yang dihilangkan. Hanya Miyuki yang tahu Tatsuya lah yang membantu diam-diam dengan sihir Gram Dispersion. Setelah sampai, Kirihara melihat wajah Hanzo yang murung. Hanzo begini karena kehilangan kepercayaan diri. Di situasi tadi, dia tidak bisa melakukan apapun. Namun Miyuki yang lebih muda darinya bisa menyelesaikan masalah. Kirihara mengatakan padanya, diam dan tidak mengambil tindakan adalah keputusan yang tepat. Menurutnya, kedua saudara itu spesial, terlebih sang kakak. Dari auranya, terasa kalau dia sering berada dalam medan perang. Kirihara menceritakan lagi soal insiden pemusnahan Blense cabang Jepang. Shiba bersaudara juga di sana. Di saat itu dia merasakan haus darah Tatsuya yang besar. 本当か? 事実だぜ。 Kirihara kemudian mengatakan sebutan Bloom dan Wade hanya berdasarkan nilai hasil ujian masuk. Menurutnya banyak murid tingkat 2 yang punya kemampuan hebat, terlebih murid kelas 1 tahun ini. Sementara itu Tatsuya dan Miyuki membicarakan mengenai insiden tadi. Tatsuya menyadari yang tadi bukanlah kecelakaan, tapi disengaja. Tatsuya melihat beberapa jejak sihir. Pertama, sihir untuk meledakkan ban mobil. Kedua, untuk membuat mobil berputar. Dan terakhir, sihir untuk melontarkan mobil dengan bantuan pembatas jalan. Semuanya dilakukan di dalam mobil, jadi itu adalah serangan bunuh diri. Di dalam ada Erika dan Mizuki. Mereka kesini untuk melihat pertandingan. Sebenarnya hotel ini adalah fasilitas militer, bukan buat sipil. Erika bisa menginap di sini karena menggunakan pengaruh keluarganya. Malamnya, pesta jamuan 9 sekolah sihir. Hanya para atlet dan teknisi yang diperkenankan mengikuti pesta. Lagi-lagi Erika bisa hadir dengan berperan sebagai pelayan. Erika kemudian pergi mengambil Mikihiko, teman masa kecilnya, untuk mengenalkannya pada Miyuki.
Shizuku dan Honoka menghampiri Tatsuya dan Miyuki. Mereka bilang yang lain ingin bicara dengan Miyuki, tapi tidak berani karena ada Tatsuya. Tatsuyanya pun meminta Miyuki bicara dengan yang lain. Setelah Miyuki pergi, baru Erika datang membawa Mikihiko yang dipaksa Erika memakai pakaian pelayan juga. Dia katakan Leo juga di sini, tapi sekarang berada di dapur. Sementara itu Miyuki menjadi pusat perhatian murid lain. Banyak yang tertarik dan ingin bicara dengannya, termasuk sang Crimson Prince Ichijo Masaki dari SMA 3. Di panggung, seseorang bicara. Dia katakan pesta jamuan ini dihadiri sama tamu yang sangat penting, Kepala Asosiasi Sihir, Kudo Retsu, yang juga seorang kepala keluarga salah satu 10 klan master. 精神干渉魔法 Kudo Retsu memberikan senyum tipis ke arah Tatsuya karena langsung menyadari triknya. Retsu memberitahu yang tadi bukanlah sihir, melainkan hanya sekedar silam mata. Walau teknik lemah begini tapi hanya disadari 5 orang. Jadi jika dirinya musuh yang mau melancarkan serangan, hanya 5 orang yang bisa menghentikannya. Setelah itu Retsu memberikan kata motivasi yang diakhiri dengan tepuk tangan para hadirin. この国の魔法使社会の頂点に立つ。これが老子か。 Mikihiko lagi berlatih di luar. Dia menyadari ada orang. Ketika dicek dengan spirit, ternyata memancarkan aura jahat, yang berarti bukan penjahat biasa. Mikihiko sempat mau mengejar mereka, namun sadar kekuatannya sekarang belum cukup. 1 tahun yang lalu, akibat suatu insiden, dia kehilangan kekuatannya. Saat hendak ke dalam untuk melapor, pikirannya berubah mengingat aksi dari Tatsuya yang menjatuhkan para senior tingkat 1. Mikihiko pun memutuskan mengejar penyusup dan berhasil menemukannya. Mereka ada 3 orang yang berada di balik bonsai. Mikihiko menyiapkan mantra di atas mereka, itu membuat keberadaannya diketahui. Mikihiko meminta orang yang membantunya tadi keluar. Orang itu rupanya Tatsuya. Tatsuya mencek kondisi penyusup, lalu memuji Mikihiko. Walau dalam posisi target tertutup, tetap bisa melumpuhkan target dalam satu serangan tanpa mencederai dengan fatal. Mikihiko memiliki sifat pesimis, merasa kekuatannya belum cukup, dan menganggap kalau tadi tidak ada Tatsuya, dia tidak akan selamat. Tatsuya membantu Mikihiko menghilangkan sifat pesimisnya itu lewat kata-kata, walau kata-kata Tatsuya terdengar menyakitkan buat didengar. Tatsuya kemudian mengatakan tahu kekhawatiran Mikihiko, yaitu kecepatan merapal mantra, dan tahu di dalam sihir milik Mikihiko masih terdapat banyak elemen yang porsinya berlebihan. Mikihiko tidak percaya, soalnya sihirnya ini diturunkan dalam keluarga Yoshida, jadi tidak mungkin orang lain mengetahuinya hanya dari sekali atau 2 kali lihat. Dengan percaya diri, Tatsuya bilang dia bisa. Dengan hanya melihat saja, dia bisa membaca isi dan rangkaian aktivasinya, serta menganalisa komponen sihir tersebut. Tatsuya lalu meminta Mikihiko memanggil penjaga. Besoknya kompetisi 9 sekolah dimulai. Format tahun ini berbeda, terdapat nomor resmi dan pemula yang ditunjukkan untuk anak kelas 1. Masing-masing berlangsung 5 hari, sehingga totalnya 10 hari. Turnamen pembuka untuk nomor resmi yaitu Women Battle Board yang dimulai dari kualifikasi. Di grup ini SMA 1 diwakili sama Mari dan dia memenangkannya dengan mudah. Tatsuya menghadiri panggilan Kazama untuk berkumpul dengan para anggota batalion independen perlengkapan sihir. Di sana Tatsuya bersikap seperti militer. Sanada memberitahu kalau Tatsuya dipanggil ke sini bukan sebagai perwira petugas khusus Ryugo Oguro, divisi ahli strategis, melainkan sebagai teman, jadi meminta jangan terlalu menjaga jarak. Selain Mayor Kazama dan Sanada, juga ada Yanagi Muraji dan Mayor Yamanaka Kousuke. Selain itu, juga ada Fubayashiki Kyoko yang membawakan minuman. Berkumpulnya mereka di sini untuk bicara santai. Selain membicarakan penyusup tadi malam yang setelah diselidiki mereka dari No Head Dragon, juga menanyakan apakah Tatsuya tidak ikut kompetisi. Dengan kemampuan flash cash milik Tatsuya, mereka yakin Tatsuya memenangkan turnamen dengan mudah. Selain itu, Tatsuya juga masih ada sihir material burst dan miss diversion, yang keduanya adalah sihir penghancur kelas A.
Tapi menurut Kazama, menggunakan sihir skala militer di depan umum bukan pilihan yang baik. Setelah pembicaraan, Tatsuya menonton pertandingan speed shooting. Meski ini masih babak kualifikasi, namun penuh dengan penonton karena yang bertanding adalah Saigusa Mayumi, sang Elfa Sniper. Malamnya, Miyuki mengunjungi kakaknya, memberitahukan bahwa Mayumi Senpai meminta Tatsuya besok jadi teknisinya, karena Izumi Rika mengurus cabang lain. Habis memberitahukan itu, Tatsuya mau mengantar Miyuki kembali. Miyuki menolaknya karena melihat kakaknya sedang sibuk. Tatsuya bilang, ini hanya mainan, Miyuki lebih penting. 今はお前の方が優先だよ。 Besoknya Tatsuya melakukan penyesuaian CAD milik Mayumi untuk pertandingan Crowball. Sebelum pertandingan, Tatsuya diminta Mayumi membantunya peregangan. Habis itu, diminta membantunya berdiri. Ini pengalaman pertama yang didapat Mayumi. Merasa punya adik laki-laki. Dia senang karena selama ini Tatsuya tidak seperti yang lain. Tidak pernah merasa gugup, salting, atau hilang konsentrasi gara-gara dirinya. Pertandingannya pun dimulai. Setelah itu, kompetisi putri berjalan sesuai harapan. Chiyoda Kanon juga menang dalam Pillars Break putri. Namun hasil kompetisi Crowball putra tidak sesuai yang diharapkan. Memang saat ini SMA 1 masih memimpin klasmen keseluruhan. Tapi jika ingin mempertahankannya, harus memenangkan 4 kompetisi resmi dari 6 kompetisi yang tersisa. Battleboard putri, Pillars Break putra, Mirage Band, dan Monolith God. Serta menjaga hasil dari kompetisi pemula. Sorenya, Miyuki dan yang lain mengunjungi kamar Tatsuya. Tatsuyanya sudah menyelesaikan CAD yang dia katakan mainan sebelumnya. Dia memberikannya pada Leo. Setelah itu, meminta Leo untuk mentesnya. Dengan ini, Tatsuya anggap telah berhasil. Besoknya, semifinal Battleboard putri. Mari mendapat lawan yang cukup hebat dari SMA 7. Namun di suatu tikungan, cewek dari SMA 7 itu malah menambah kecepatan. Sehingga hilang kendali dan terhempas terbang ke arah Mari. Mari mencoba menyelamatkannya, namun terjadi masalah pada tumpuan kakinya. Hasilnya dia ikut terhempas juga. Singkatnya, Mari tersadar di rumah sakit. Dia belum bisa bergerak, rusuknya patah, akan membutuhkan waktu seminggu untuk pulih walau pakai sihir. Sehingga dia harus mundur dari kompetisi Mirage Band nanti. Mari menanyakan bagaimana dengan cewek SMA 7. Mayumi memberitahu, cewek itu didiskualifikasi karena melakukan tindakan yang berbahaya. Atas itu, juara satunya diambil SMA 3. Beruntungnya cewek SMA 7 tidak terluka parah berkat Mari. Kalau tidak Mari selamatkan, mungkin cewek itu terluka parah dan harus berhenti jadi penyihir. Mayumi juga memberitahu, Tatsuya lah yang membawa Mari ke sini dan menunggu saat operasi Mari berlangsung. Tatsuya berlari langsung ke tempat Mari, memeriksa patah tulang Mari, dan memberikan arahan pengobatan pertama pada staf medis. Nani? Lalu Mayumi menanyakan saat kecelakaan tadi, apakah merasakan adanya gangguan sihir dari luar? Mari mengingatnya, sesaat sebelum papan luncurnya tenggelam, dia merasa ada getaran aneh di bawah kakinya. Mayumi katakan di waktu itu, tidak ada satupun atlet yang menggunakan sihir jenis itu. Jadi dipastikan ada gangguan dari luar. Tatsuya sebelumnya juga berpendapat yang sama dengannya. Sementara itu Tatsuya sedang menyelidiki rekaman ulang kecelakaan. Tatsuya memastikan gangguannya berasal dari dalam air dan pelakunya adalah orang luar. Di dekat Tatsuya ada Canon dan tunangannya yang seorang staf teknisi, Isori Kei. Kei menganggap ini hal yang rumit. Soalnya komite kompetisi 9 sekolah yang terdiri dari orang-orang ahli dari berbagai cabang sangat ketat melakukan penjagaan, juga memasang berbagai sensor sihir. Tatsuya juga meminta bantuan Mikiko dan Mizuki karena Tatsuya meyakini ada sesuatu rupa non-sihir yang bersembunyi di dalam air.
Setelah Tatsuya memastikan jawaban dari Mikiko atas pertanyaannya, Tatsuya melihatkan kembali rekaman ulang di mana cewek SMA 7 malah menambah kecepatan di tikungan. Ini jelas aneh. Untuk seorang atlet yang mengikuti kompetisi ini harusnya tidak melakukan kesalahan begini. Tatsuya pun menyimpulkan kalau si Edi-nya telah dimanipulasi dengan menukar rangkaian perlambatan dengan kecepatan dan pelakunya adalah staf resmi dari kompetisi ini yang dilakukan sewaktu seluruh si Edi milik atlet diberikan pada staf kompetisi untuk pemeriksaan. SMA 1 mengadakan rapat. Saat ini kompetisi nomor resmi hanya tinggal Mirage Bed dan Monolith God. Sejauh ini poin total SMA 1 masih bertahan di nomor 1. Namun SMA 3 bisa mengejar dalam kompetisi nomor pemula besok. Poin nomor resmi 2 kali lipat dari nomor pemula. Untuk itu harus memenangkan 2 kompetisi resmi yang tersisa. Monolith God sudah yakin dimenangkan oleh Jumonji dan timnya. Jadi fokus sekarang pada Mirage Bed dengan mengorbankan nomor pemula. Dengan kata lain, meminta Miyuki sebagai pengganti Mari di kompetisi resmi. Mereka yakin Miyuki tidak akan kalah dari senior di sekolah lain. Dengan percaya diri Tatsuya mengatakan itu tentu saja. Besoknya dimulai kompetisi untuk nomor pemula. Tatsuya menangani CID milik Shizuko untuk speed shooting putri. Shizuko merasa perangkat ini lebih bagus dari miliknya. Atas kehebatan Tatsuya ini, Shizuko menawarkan lagi Tatsuya bekerja di keluarganya. Jawaban Tatsuya tetap sama, yaitu menolak. Mayumi dan yang lain turut hadir di arena untuk melihat pertama kalinya kemampuan Tatsuya sebagai teknisi secara langsung. Yang kemarin hanya menyetel hal-hal kecil pada CID Mayumi. Sekarang menyetel secara keseluruhan. Shizuku mendapat poin sempurna. Ini berkat rangkaian ciptaan Tatsuya yang dalam istilah sihir disebut Active Air Minds yang didukung oleh kemampuan sihir Shizuku sehingga bisa mengaktifkan rangkaian sebesar itu. Mereka ini kagum Tatsuya bisa memikirkan ide tersebut. Tatsuya melanjutkan penyetelan CID murid lain. Semua murid yang dia tangani memenangkan pertandingan shooting speed hingga ketiganya berhasil naik podium dengan Shizuko yang menjadi juaranya. Tatsuya mendapat pujian dari Mayumi dan Mari karena ini adalah kemenangan yang besar. Namun Tatsuya mengatakan ini berkat kemampuan ketiganya. もちろん北山さんも明智さんも滝川さんもすごいわ。みんなよくやってくれました。ありがとうございます。 Mereka bertiga mengungkapkan kalau mereka sendiri juga tidak menyangka serasa ada ilusi yang membuat sihir mereka meningkat pesat. Shizune memberitahukan kalau sihir yang dipakai Shizuko diminta pihak universitas untuk diresmikan di indeks universitas sihir yang berarti didaftarkan sebagai tipe sihir baru. Tatsuya meminta memberikan nama Shizuko sebagai pengembangnya. Shizuko tidak mau karena itu sihir original buatan Tatsuya. Tatsuyanya memberitahukan umumnya orang yang pertama kali memakainya yang terdaftar sebagai pengembang dan dia tidak ingin namanya yang terdaftar sebagai pengembang jadi bahan ditertawakan karena dari kenyataan dia tidak bisa menggunakan sihir dengan baik. SMA 3 melakukan pertemuan terkait ketiga siswa kelas 1 SMA 1 yang naik podium di speed shooting. Dari pengamatan Masaki, Kitayama Shizuku memang memiliki kemampuan cukup hebat, namun dua lainnya tidak menonjol. Dilihat dari battle board, SMA 3 jauh lebih unggul. Jadi berdasarkan itu, menurut Kichijouji Shinkuro, atlet kelas 1 SMA 3 tidak mungkin kalah dari SMA 1 dalam hal kemampuan. Mereka berdua sepakat ini karena kemampuan teknisi dari SMA 1. Kichijouji yakin teknisi itu punya kemampuan hebat karena CID umum yang digunakan divisualisasikan dan disempurnakan. Masaki sampai bilang kemampuan teknisi itu bukan level anak SMA lagi. Tatsuya membantu Honoka dalam battle board menggunakan strategi yang tidak disangka atlet lain. Tatsuya membuat Honoka menggunakan sihir optik di permukaan air sehingga atlet lain kehilangan keseimbangan. Honoka tidak terganggu dengan cahayanya karena sudah memakai kacamata yang disiapkan Tatsuya. Atas itu, Honoka menang dengan mudah. Honoka sangat berterima kasih pada Tatsuya. Dia sebelumnya selalu takut sebelum pertandingan. Kegugupannya yang berlebihan membuatnya tidak pernah menang sekalipun. Namun sekarang semuanya berubah.
SMA 1 mengadakan pertemuan lagi. Berbeda dengan regu putri pemula yang mendapat hasil yang baik, regu putranya bisa dibilang gagal. Dari 3 atlet yang bertanding di speed shooting, hanya Morisaki Sun yang mendapat nomor 2. Berdasarkan itu, Jumonji mengatakan walau tahun ini SMA 1 bisa juara umum, namun tahun selanjutnya akan sangat sulit. Pindah ke suatu tempat, No Head Dragon mengadakan pertemuan. Mereka kesal hasil yang diharapkan tidak terjadi. SMA 3 tidak juga naik ke posisi 1. Padahal sudah mencelakai Watanabe Mari dan yakin di kompetisi nomor pemula SMA 3 lebih unggul. Dan karena ini menyangkut hidup mereka, mereka memutuskan akan mengambil tindakan lainnya. Miyuki mendatangi kamar kakaknya lagi, menanyakan soal apa Tatsuya yang menolak penulisan nama di dalam indeksir penemuan karena permintaan Bibi Maya. Tatsuya membenarkannya. Dia jelaskan jangkauan penyelidikan yang dilakukan Universitas Sihir sangat luas. Tidak hanya akan bisa membongkar identitasnya sebagai Silver, juga akan bisa membongkar dirinya seorang Shiba Tatsuya yang punya hubungan khusus dengan keluarga Yotsuba. Tatsuya mengatakan kalau 1 lawan 1 mungkin dia bisa mengalahkan Maya Yotsuba sang Ratu Malam karena sihir dekomposisinya adalah lawan yang sepadan bagi sihir malam milik Bibi Maya. Tapi walaupun mampu mengalahkannya, tetap mustahil melawan seluruh anggota keluarga Yotsuba walau dengan bantuan militer sekalipun. Jadi pilihan saat ini hanya menurut. 私は味方ですから。 Besoknya pertandingan Pillar Breaks, Tatsuya juga jadi teknisi untuk Shizuku. Shizuku pun dapat memenangkan pertandingannya. Setelah itu, pertandingan Miyuki yang memakai pakaian seorang Miko. Miyuki menggerakkan sihir yang membuat semua penonton pada terkejut, termasuk Mayumi dan Mari, karena itu adalah sihir api Inferno. Atas prestasi Tatsuya selama menjadi teknisi, dia pun dikerumuni atlet kelas 1 yang memuji kehebatannya. Sampai ada cewek yang mengatakan, andai saja Tatsuya yang jadi teknisinya. Morisaki Sun sangat iri dan kesal pada Tatsuya. Morisaki Sun masih menganggap Bloom jauh lebih unggul dari Win. Sakit hati terus mendengar pujian pada Tatsuya. Dia memilih pergi. Di luar, menekankan ke rekannya untuk jangan sampai kalah pada pertandingan Monolith Code besok. ブルームがウィードより優れた存在であることを証明してやる。 Tatsuya dan Miyuki bertemu dengan Masaki Ichijo dan Kichijouji Shinkuro. Mereka berdua memperkenalkan diri murid kelas 1 SMA 3. Mendengar nama mereka, Tatsuya langsung tahu mereka sang Crimson Prince dan Cardinal George. Alasan mereka berdua menemui Tatsuya ingin melihat Tatsuya secara langsung karena meyakini Tatsuya adalah teknisi SMA 1 yang mereka maksud dan menganggap Tatsuya sebagai teknisi paling berbakat dalam sejarah kompetisi 9 sekolah. Mereka memberitahu kalau besok mereka akan mengikuti turnamen Monolith Code, menanyakan bagaimana dengan Tatsuya. Tatsuya mengatakan dia tidak mengambil bagian dari turnamen itu. そうですか。残念です。いずれ君の選手と戦ってみたいですね。無論、勝つのは僕たちですが。 Besoknya Honoka mengikuti babak lanjutan Battle Board. Sekarang lawannya memakai kacamata hitam, antisipasi sihir optik milik Honoka. Mereka masuk dalam jebakan Tatsuya. Karena memakai kacamata hitam, pandangan mereka lebih gelap. Sehingga melihat bayangan dari tembok sebagai objek lain, jadi mereka memilih menghindarinya, membuat jalur yang mereka lewati hanya bagian terang saja. Honoka pun memenangkan lagi pertandingannya. Sementara itu di Pillar Break Putri, mereka bertiga ini berhasil sampai final. Karena pencapaian ini, komite kompetisi memberikan ajuan khusus, yaitu membatalkan pertandingan dan memberikan ketiganya posisi juara 1. Mayumi menanyakan pendapat mereka. Akechi Amy mengatakan dia dari awal memang ingin mengundurkan diri karena merasa tidak enak badan. Shizuku tetap ingin bertanding. Baginya ini kesempatannya bertanding dengan kekuatan penuh melawan Miyuki. Karena itu keinginan Shizuku, Miyuki tidak ada alasan untuk menolaknya. Tibalah waktu pertandingan mereka. Baru mulai pertandingan, Miyuki langsung membakar pilar es Shizuku.
Shizuku mau membalas namun dihalangi sama Miyuki. Pilar es Shizuku mulai meleleh akibat Inferno. Melihat itu, Shizuku menggerakkan kartu as miliknya. Dia menggunakan CAD berbentuk pistol. Miyuki sedikit kagum Shizuku bisa menggunakan dua CAD di waktu bersamaan. Sihir tersebut menghancurkan satu pilar es milik Miyuki. Di sisi penonton pada terkejut karena itu adalah Penon Mazer, sihir tingkat tinggi. Tidak menyangka akan digunakan oleh Shizuku. Namun yang dilakukan Miyuki setelahnya jauh lebih mengejutkan penonton. Miyuki menggunakan sihir Niflheim yang diakhiri dengan Inferno. Dengan ini Miyuki menjuarai turnamen Pilar Breaks Putri. Sementara itu Tatsuya lagi bersantai mengingat mengenai Masaki. 3 tahun lalu saat Uni Soviet menjajah Sado, Masaki ikut dalam barisan pertahanan sebagai tentara relawan di umur yang masih 13 tahun. Dia membantai pasukan musuh dengan sihir peledak. Setelah itu menjadi penyihir yang tumbuh dewasa di medan perang. Berkat itu, dia dikenal dengan nama Crimson Prince dari keluarga Ichijo, salah satu dari 10 klan Master. Sedangkan rekannya adalah penyihir jenius sang Kardinal George yang menciptakan sistem Absolute Cardinal Code di usia 13 tahun. Di kalangan peneliti sihir dasar, tidak ada yang tidak mengenal sosoknya. Kombinasi mereka membuat Tatsuya yakin tidak ada yang bisa menandingi mereka di tingkat pemula. Dengan kata lain, tidak ada kesempatan Morisaki Sun dan timnya untuk juara Monolith Code pemula. Besoknya terjadi insiden dalam kompetisi Monolith Code yang diikuti Morisaki Sun dan timnya. Pertandingan mereka berada di area perkotaan. Gedung yang mereka masuki terbilang tidak layak. Ditambah hantaman sihir bertubi-tubi dari lawan membuat gedung itu langsung ambruk. Akibatnya mereka bertiga berada dalam kondisi kritis. Mayumi mengajak Tatsuya bicara mengenai kemungkinan ada sabotase dari pihak luar seperti insiden Mari. Tatsuya memberitahu, di malam sebelum kompetisi dimulai, ada 3 penyusup yang mencoba memasuki hotel. Mereka dari sindikat kriminal yang berbasis di Hong Kong. Target mereka kompetisi 9 sekolah. Mendengar itu, Mayumi meminta Tatsuya jangan terlalu membahayakan diri. Tatsuya lalu mengatur strategi buat final Mirage Band nomor pemula. 2 orang yang ditangani Tatsuya berhasil sampai final. Sebenarnya bisa 3 yang sampai final, namun Miyuki dialihkan ke Mirage Band nomor resmi. Keduanya memimpin poin tertinggi. Teknisi dari sekolah lain pada tercengang dengan penyetelan CAD dari SMA 1. Bagaimana bisa rangkaian aktivasi sihir mereka berdua sekecil itu? Mereka jadi mengatakan ini seperti Taurus Silver yang melakukannya. Mendengar itu, Azusa langsung teringat sihir-sihir luar biasa yang terjadi di kelas pemula. Mulai dari sihir yang digunakan Shizuku, lalu Inferno milik Miyuki, Penon Mazer yang digunakan Shizuku, sampai Niflheim-nya Miyuki. Semuanya adalah program sihir lanjutan yang rangkaian aktivasinya dikhususkan untuk penyihir kelas A. Atas hal itu, Azusa meyakini jika bukan Taurus Silver sendiri, semua itu pasti mustahil dilakukan. Honoka menjadi juara dengan nomor 2 yang juga dari SMA 1. Azusa teringat pertanyaannya mengenai siapa Taurus Silver ke Tatsuya. Yang dijawab Tatsuya waktu itu mungkin seorang pelajar Jepang seperti kita. Masaka. Tatsuya lalu dipanggil ke rapat SMA 1. Pertama, Mayumi berterima kasih atas kontribusi besar Tatsuya pada nomor pemula. Lalu Mayumi menjelaskan, poin SMA 1 masih yang tertinggi. SMA 3 berada di nomor 2. Di perolehan nomor pemula, SMA 3 hanya terpaut 50 poin dari SMA 1. Jika mereka memenangkan turnamen Monolith Code, SMA 1 akan turun ke peringkat 2. Namun Mayumi ingin di nomor pemula SMA 1 juga meraih posisi pertama. Masalahnya, SMA 3 diwakilkan sama Ichijo Masaki dan Kichijouji Shinkuro. Dengan kombinasi mereka, hampir mustahil mereka mendapat perlawanan yang berarti. Untuk itu meminta Tatsuya ikut serta dalam Monolith Code, menggantikan Morisaki Sun dan timnya yang tidak bisa bertanding.
Tatsuya menolak dengan berbagai alasan, seperti kompetisi ini yang melarang serangan fisik. Di sisi sihir dia hanya tingkat 2. Selain itu, dia bukan atlet. Kalau memilih atlet pengganti dari teknisi dibandingkan atlet lain, akan berdampak secara psikologis pada para atlet. Jumonji mengatakan jangan naif. Tatsuya dari awal merupakan salah satu dari 21 murid yang terpilih di antara 200 murid kelas 1 untuk kompetisi ini. Keputusan Mayumi sebagai ketua untuk memilih Tatsuya harus dijalankan Tatsuya sebagai anggota tim. Jumonji menegaskan, selain yang berwenang, tidak ada anggota lain yang berhak menentang. Tatsuya akhirnya menerimanya dan memilih 2 anggota timnya sendiri, yaitu Saijo Leonhard dari kelas 1E dan Yoshida Mikiko dari kelas 1E. Oi, Shima! Alasannya, karena di waktu yang mepet ini harus bekerja dengan orang yang dia tahu karakteristiknya untuk membangun kerjasama. Tapi alasan utamanya, karena kemampuan mereka berdua. Tatsuya memberitahukannya pada Mikihiko dan Leo. Mereka berdua tidak bisa menolak Tatsuya. Monolith Code adalah pertandingan tim yang terdiri dari 3 orang. Jika mengalahkan semua lawan atau memasukkan kode tersembunyi di monolith lawan, maka akan dianggap menang. Untuk bisa membaca kode tersembunyi, harus menembakkan sihir khusus ke monolith lawan dengan jarak maksimal 10 meter. Leo ditugaskan sebagai pertahanan, menjaga agar lawan tidak masuk ke dalam jarak 10 meter di sekitar monolith, sedangkan tugas Mikiko adalah membantu serangan dan pertahanan. Tibalah pertandingan pertama Tatsuya di Monolith God. Sebagai penyerang, dia langsung bergerak dan mengejutkan orang-orang atas sihirnya. Masaki dan Kichijoji sampai terkejut begini. Kichijoji berpikir itu Grand Demolition. Mari juga sama terkejutnya, meski dia tidak tahu itu sihir apa. Namun dia sadar, sihir tadi mirip dengan sihir yang digunakan pada kecelakaan mobil sebelumnya. Mayumi mengetahui itu Grand Demolition, sihir pembongkaran, sihir paling besar serangannya di antara sihir counter. Di seluruh dunia, hanya sedikit orang yang bisa menggunakannya. Mayumi sudah menduga Tatsuya bisa menggunakannya, tapi tetap saja mengejutkannya. Mikihiko menumbangkan lawannya dengan sihir kuno miliknya. Leo juga berhasil mengalahkan penyerang musuh. Tatsuya dan timnya memenangkan pertandingan dengan mengalahkan semua musuh. Masaki menanyakan pendapat Kichijoji mengenai Tatsuya. Menurut Kichijoji, Tatsuya sangat berpengalaman di medan perang. Terlihat dari tingkat kewaspadaannya, antisipasinya, dan posisi geraknya. Jadi Kichijoji mengajak berhati-hati bukan pada kemampuan sihir Tatsuya, melainkan kemampuan bertempurnya. Setelah itu Tatsuya dan timnya terus memenangkan pertandingan sampai masuk ke semifinal. Yamanaka Kosuke dan Fujibayashi Kyoko menonton pertandingan Tatsuya. Mayor Yamanaka agak tidak suka melihat Tatsuya yang bersusah payah begini, padahal bisa menang dengan mudah kalau menggunakan Flash Case ataupun Elementar Sight. Kyoko katakan, pada akhirnya Tatsuya juga akan menggunakannya. Tidak mungkin melawan Crimson Prince dan Cardinal George menggunakan teknik biasa. Sementara itu Tatsuya dan Miyuki melihat Erika yang lagi berdebat dengan seseorang yang ternyata kakaknya. Chiba Naotsugo, ahli pedang tingkat dunia yang dijuluki Illusion Blade. Erika marah pada kakaknya, padahal sedang bertugas menjadi instruktur di Thailand, tapi malah kesini cuma untuk bertemu Mari yang Erika panggil cewek ini. Menurutnya, hidup kakaknya jadi berantakan semenjak dekat dengan Mari. Naotsugo menjelaskan dia kesini karena mendengar Mari terluka. Naotsugo memarahi Erika yang terus bicara tidak sopan pada Mari, menyuruh Erika minta maaf pada Mari. Erika tetap teguh pendiriannya, dia menolaknya, lalu pergi. Tatsuya dan Miyuki mendatangi Erika. Erika masih mengungkapkan kekesalannya pada kakaknya yang menurutnya tergoda sama cewek begitu. Mendengar ocehan Erika itu, Miyuki jadi tahu Erika menyayangi kakaknya. Miyuki menggodanya dengan menyebut Erika brother kompleks. Tatsuya lalu menonton pertandingan semifinal Monolith God. Masaki benar-benar terlihat seperti tidak terkalahkan. Setiap sihir yang diarahkan padanya, semuanya hancur oleh zira intervensi miliknya. Serangan combo dari lawannya juga tidak mampu melukainya.
Hanya seorang diri, Masaki menumbangkan ketiga lawannya. Tatsuya sadar Masaki memancingnya untuk 1 lawan 1. Tatsuya pun merasa dengan cara seperti ini kesempatan menangnya lebih besar. Jadi Tatsuya berencana menerimanya. Ono Sensei datang membawakan paket buat Tatsuya untuk final dari Master Yakumo. Tatsuya lalu menawarkan pekerjaan mencari di mana markas No Head Dragon. Awalnya Ono Sensei terkejut Tatsuya mengetahui organisasi itu. Ono Sensei meminta beri dia waktu 1 hari saja. 素晴らしい。1日ですか。 Arena final telah ditentukan. Lokasinya di area terbuka yang sangat menguntungkan Masaki. Kichijoji yakin Tatsuya akan menerima tantangan Baiwan karena arena pertandingan tidak ada tempat bersembunyi. Atas itu, mereka berdua ini yakin memenangkan turnamen. Tibalah hari final Monolith Con nomor pemula. Tatsuya membuat Mikiko dan Leo menggunakan jubah. Masaki merasa mental itu untuk melawan Invisible Bullet milik Kichijoji. Kichijoji sendiri tidak yakin mental itu akan bisa memblokir sihirnya. Yang dia perhitungkan strategi apa yang disiapkan Tatsuya. Pertandingan final ini dilihat langsung oleh Kudoretsu. Saat ditanya apa yang membuatnya datang ke sini, Kudoretsu bilang ada anak muda yang menarik. Pertandingan dimulai, Masaki langsung mengaktifkan sihir peledak di sekitar Tatsuya sambil terus berjalan mendekat. Tatsuya meniadakan sihir tersebut dengan Gram Demolition. Selagi meniadakan sihir Masaki, Tatsuya juga mencoba menyerang balik dengan juga berjalan mendekati Masaki. Serangan Tatsuya tidak bisa menembus zira intervensi Masaki. Tim SMA 1 kagum Tatsuya bisa melepas mantra seakurat itu di bawah tekanan seperti itu. Namun lama-kelamaan terlihat intensitas serangan Tatsuya semakin berkurang. Karena semakin dekat dengan Masaki, dia harus fokus pada pertahanan. Kichijoji mulai bergerak juga. Melihat itu Tatsuya berlari ke Masaki, menyebabkan sihir yang mengarah padanya semakin banyak. 2 rangkaian tidak sempat dia tiadakan. Tidak ada pilihan lain, Tatsuya menggunakan kemampuan indera keenam miliknya. Dia jadi tahu urutan sihir sebelum ditembakkan Masaki. Dengan begitu, dia langsung meniadakan sihirnya begitu baru terlihat. Yang menekan sendang Tatsuya tidak menyembunyikan lagi salah satu kekuatannya. Kyoko mengatakan Yamanaka yang dia panggil sensei terlalu menganggap remeh lawan. Bagi Tatsuya sekalipun akan sulit menghentikan aktivasi sihir beruntun begitu. Kichijoji mendekat ke Monolith lawan dari arah samping. Leo yang melihat itu langsung menghadangnya. Kichijoji menggunakan Invisible Bullet ternyata bisa dihalangi sama jubah yang digunakan sebagai tameng. Leo melakukan serangan balik. Kichijoji mengaktifkan sihir lompatan duluan. Dari sampingnya ada sihir yang diaktifkan Mikiko. Memang Kichijoji bisa menghindarinya. Namun saat dia mau menyerang balik, Mikiko terlihat seperti berbayang yang dia yakini sihir ilusi. Di saat itu juga Leo melakukan serangan dari atasnya yang membuatnya mati langkah. Berkat Masaki, Kichijoji selamat, padahal tadi sudah pasrah. Kichijoji menggunakan sihir gravitasi, menghantam Mikiko ke tanah. Saat Masaki kembali fokus ke Tatsuya, Tatsuyanya melaju cepat ke arahnya yang membuatnya terkejut. Sehingga dia tidak mengendalikan aktivasi sihirnya, membuat rentetan sihir tembakan yang jauh melebihi batas aturan. Dia jadi pucat, meyakini Tatsuya akan terbunuh. Tatsuya mencoba meniadakan satu persatu seperti gerakan akrobatik. Namun karena terlalu banyak dan beberapa aktif secara bersamaan, membuatnya tidak bisa mengatasi semuanya. Berbeda dengan yang lain, Miyuki hanya bisa percaya pada kakaknya. Sementara itu Masaki jauh lebih terguncang, sadar sihir yang dia gunakan telah melanggar aturan dan membuat seseorang mati. Dalam keadaan terhempas, Tatsuya membaca keadaan tubuhnya, tulang rusuknya patah, arteri hati rembuk, kemungkinan terjadi pendarahan besar. Tatsuya menggunakan rangkaian pemulihan diri, Autostar. Sihir itu membaca data core dari sistem backup. Luka yang dia dapat jadi seolah tidak pernah terjadi. Dia mendarat sempurna di dekat Masaki, lalu melakukan sihir jentikan.
Masaki berakhir terbaring di samping Tatsuya, sedangkan Tatsuya terlutut karena juga terkena efek sihirnya barusan. Satu kupingnya mengeluarkan darah. Semuanya dibuat terdiam, tidak mengerti apa yang Tatsuya lakukan, padahal sudah jelas terkena luka fatal, namun masih bisa bangkit. Yamanaka terhibur dengan apa yang Tatsuya lakukan, kagum dengan kecepatan pemulihan Tatsuya yang melebihi akal sehat manusia. Kyoko menekankan untuk tidak memperalat Tatsuya. Tatsuya itu salah satu dari 2 aset berharga negara ini, dan di dunia hanya ada 50 orang yang bernilai sepertinya. Mereka berdua ini tahu yang digunakan Tatsuya dalam jentikan tadi adalah flash cache, teknik memanggil rangkaian aktivasi dari sebuah memori tanpa menggunakan CAD. Yang membuat mereka takjub adalah kecepatan aktivasinya yang di luar nalar, tidak memerlukan lagi proses pembentukan rangkaian sihir atau rangkaian aktivasi. Menurut mereka, tidak ada yang menandingi kecepatan aktivasinya Tatsuya dalam batalion independen. Kichijoji masih terkejut dengan kekalahan Masaki. Mikiko bangkit kembali walau merasakan sakit di dadanya. Dia menggunakan sihir ilusi lagi. Di saat fokus Kichijoji terganggu, Mikiko menggunakan ledakan dari dalam tanah menuju Kichijoji. Kichijoji melompat ke atas, namun yang tadi hanyalah pengalihan. Mikiko sudah menaruh spirit di atas Kichijoji. Kichijoji juga berhasil ditumbangkan. Satu yang tersisa mencoba menyiram Mikiko dengan sihir tanah. Mikiko sudah kehabisan stamina. Dia menutup matanya pasrah menunggu terkena. Rupanya Leo masih bertahan. Dia melempar jubah ke depan Mikiko sebagai tameng. Setelah itu Leo menghabisi yang tersisa. Dengan dimenangkannya, Monolith God memantapkan SMA 1 di puncak klasmen. Mereka ini kesal dengan hasil kompetisi 9 sekolah, padahal sudah melontarkan dana yang begitu banyak. Sekarang mereka tidak ada pilihan lain, akan melakukan hal lebih kejam, karena ini menyangkut hidup mereka ke depannya. Masuk ke pertandingan Mirage Band resmi, Kobayakawa menjadi perwakilan SMA 1. Dia mampu unggul dari SMA lain, mendapat poin tertinggi. Sayangnya terjadi insiden. Di saat dia mau mendarat dan mengubah arah pilar mendaratnya, CAD-nya bermasalah. Sihirnya tidak aktif meski sudah mencoba beberapa kali. Akhirnya dia terjun bebas. Untungnya diselamatkan oleh staf komite kompetisi. Tatsuya ditelepon Mizuki memberitahukan bahwa tadi di sekitar CAD milik Kobayakawa Senpai ada sekumpulan roh yang seperti meledak tiba-tiba. Tatsuya memuji kerja Mizuki, mengatakan itu informasi yang sangat berguna. Dengan ini, Tatsuya makin yakin dengan pemikirannya. Lalu meminta Miyuki bersiap untuk pertandingan dan meminta jangan khawatir. Tatsuya mengambil CID Miyuki untuk dia sendiri yang akan pergi menyerahkan untuk pengecekan sebelum pertandingan. Tatsuya sampai di tempat pengecekan. Fokus pada CID Miyuki yang sedang dicek. Tatsuya pun menemukan ada yang dimasuki. Tatsuya merebahkan staf tersebut, menekan dadanya dengan lututnya sambil menyuruh katakan apa yang dimasukkan ke dalam CID adiknya. Staf ini menolak mengatakannya. Dia melirik ke staf lain agar ditolong, namun staf lain tampak tidak berani mengambil tindakan. Dikarenakan saat ini Tatsuya tanpa haus darah, Tatsuya menatap si staf dengan tatapan membunuh dan seperti ingin membunuh. Kudoretsu datang setelah mendengar ada keributan. Dia perintahkan staf lain menahan si staf. Sementara Tatsuya meminta maaf telah melihatkan perilaku tidak pantas seperti ini. Kudoretsu memuji pertandingan Tatsuya kemarin dan menanyakan apa yang terjadi. Dijelaskan sama Tatsuya kalau CID milik sekolahnya dirusak oleh staf ini saat melakukan pemeriksaan. Dan dia menginterogasinya untuk mencari siapa di belakang semua ini. Retsu melihat CID Miyuki yang telah dirusak. Hanya dengan melihatnya saja, Retsu langsung tahu ada sesuatu yang tercampur di dalam CID ini. Retsu menceritakan, di saat dia sekolah dulu, dia pernah melihat penyihir Guangdong menggunakan ini saat perang Laut Cina Timur. Ini namanya ulat sutra emas berukuran mikro.
Ulat ini membuat rangkaian aktivasi menjadi kacau sehingga menyebabkan kerusakan. Dengan kejadian ini, Retsu memperbolehkan Tatsuya tidak perlu melakukan pemeriksaan lagi. Retsu memberikan tekanan pada ketua komite kompetisi sekolah, membuat ketua itu keringat dingin. Setelah itu pergi sambil mengajak Tatsuya kapan-kapan berbincang dengannya. 楽しみにしていようか。 Tatsuya kembali ke pos SMA 1. Semua orang di sana pada menatapnya dan bergunjing sebab tindakan yang dia lakukan di pos pemeriksaan telah tersebar. Miyuki menghampirinya, menatapnya dengan berlinang air mata. Miyuki tahu alasan kemarahan kakaknya karena demi dirinya. Tatsuya membenarkan hanya demi Miyuki dia bisa benar-benar marah karena hanya itu hal yang masih tertinggal di dalam hatinya. Jadi meminta Miyuki jangan bersedih. Mayumi datang. Dia awalnya khawatir mendengar ada murid SMA 1 yang tiba-tiba mengamuk, namun ternyata tidak seperti yang dia pikirkan. とってもシスコンなお兄さんが大事な妹にちょっかいをかけられそうになって怒り狂っただけだったのね。 Miyuki mulai bertanding di Mirage Band resmi dan berhasil memenangkannya. Setelah melewati 2 ronde, Miyuki menanyakan pada Tatsuya apakah boleh dia menggunakannya. Setelah itu Miyuki menggunakan hal yang dia maksud. Tentunya semua penonton dibuat terkejut, tidak menyangka shift terbang benar-benar bisa dilakukan. Murid lain hanya bisa melihat Miyuki yang terus terbang, sementara mereka hanya menggunakan sihir loncatan dan harus kembali mendarat. Tentunya dengan ini Miyuki memenangkannya. Atas hasil ini, No Head Dragon memutuskan akan menghentikan kompetisi dengan menggunakan generator manusia modifikasi yang memiliki kemampuan untuk membunuh 100-200 penyihir. Si generator memulai aksinya di partai final Mirage Band. Si generator tumbang oleh Yanagi dan Kyoko, sementara Sanada hanya melihat saja. Di partai final Mirage Band, semuanya menggunakan sihir terbang. Hal ini karena sekolah lain mengajukan keluhan atas ronde sebelumnya. Jadi komite kompetisi meminta CID Miyuki dan menelitinya, lalu membocorkan rangkaian sihirnya ke sekolah lain. Mereka tidak tahu kalau memakai rangkaian sihirnya tanpa ada modifikasi apapun dan memakai sihirnya secara asal, sistem keselamatan milik Silver akan berfungsi. Lama-kelamaan mereka mengalami kelelahan dan setelah sistem keselamatan berfungsi, membuat mereka turun dengan sendirinya dengan aman. Sementara Miyuki yang sudah menggunakan CAD dengan rangkaian lanjutan bisa terus terbang tanpa kelelahan. Atas itu Miyuki memenangkan Mirage Band resmi. Kudo Retsu mengunjungi markas Batalion 101 Independen Sihir, bertemu dengan Mayor Kazama. Retsu kesini terkait Tatsuya. Retsu tahu Tatsuya bergabung dengan batalion ini 3 tahun yang lalu dan tahu Tatsuya anak dari Mia. Mia dan Maya dulu sempat menjadi muridnya walau hanya sebentar. Dia katakan Tatsuya dan Ichijo Masaki bisa menjadi aset terdepan pasukan sihir negara. Akan sia-sia menempatkan bakat elit seperti itu hanya menjadi seorang penggawal. Kazama sadar Retsu mau mengambil Tatsuya untuk melemahkan Yotsuba. Retsu pun tidak membantah hal itu. Karena menurutnya, jika Tatsuya tetap berada di Yotsuba, Yotsuba akan menjadi terlalu kuat melampaui gabungan dari 10 klan Buster. Hal ini sangat tidak diinginkan Retsu, karena Yotsuba sendiri selain kuat, juga menggunakan diri sendiri sebagai senjata. Kazama tidak bisa menuruti keinginan Retsu. Dia memahami situasi Retsu saat ini, jadi meminta Retsu mengerti kondisinya juga. Dia ceritakan, Tatsuya sudah menjadi pasukan dan aset berharga. Sebagai aset militer, Tatsuya jauh lebih unggul daripada Ichijo Masaki. Memang dalam pertahanan Ichijo Masaki setara dengan seluruh pasukan bersenjata. Akan tetapi Tatsuya adalah aset yang berada di level perencanaan strategi penyerangan. Akan sangat kejam jika meminta Tatsuya menanggung semuanya sendirian. Tatsuya sudah berada di sebuah tower yang lumayan jauh letaknya dari markas No Head Dragon. No Head Dragon sedang membicarakan Tatsuya yang mengacaukan rencana mereka. Namun mereka tidak mendapat satupun informasi mengenai Tatsuya. Di sisi lain, Tatsuya mulai penyerangan. Tembakan
Tindakan Tatsuya membuat yang kenal lenyap tanpa sisa. Anggota No Head Dragon tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka menanyakan pada generator di mana pelakunya. Ditunjuk sama generator arahnya. Salah seorang mencoba mengeceknya dengan sniper scope kali 8. Dia pun terkejut melihat lokasi orangnya berada di atas tower itu dan melihatnya dengan tersenyum. Mereka mencoba menelpon. Tatsuya sudah memutus saluran komunikasi mereka. Sekarang hanya Tatsuya yang terhubung dengan mereka. Penasehat No Head Dragon mengatakan kalau mereka akan pergi dari Jepang, tidak mengganggu kompetisi lagi. Tatsuya tidak peduli. Dia menyuruh katakan siapa bos No Head Dragon. Awalnya tidak dia sebut. Tatsuya membunuh satu persatu sampai hanya tersisa 2 orang saja. Si penasehat akhirnya mengungkapkan nama bosnya adalah Richardson, nama publiknya Sun Gongmin. Berpikir dengan ini akan dilepaskan Tatsuya, ternyata tidak. Tatsuya membunuh satu lainnya. Si penasehat jadi mempertanyakan kenapa No Head Dragon saja tidak sampai membunuh secara kejam begini. Dia jadi menyebut Tatsuya seorang iblis. Tatsuya tidak peduli berapa banyak No Head Dragon membunuh orang atau berapa banyak membiarkan orang hidup. Yang jelas, No Head Dragon telah memancing amarahnya. Di hari terakhir kompetisi 9 sekolah, Tatsuya bicara dengan anggota Batalion 101 Independen Sihir. Mereka berterima kasih atas kerja Tatsuya. Menurut mereka, negara ataupun keamanan publik pasti senang dengan hadiah Tatsuya kemarin malam. No Head Dragon sendiri adalah organisasi pemasok seseri booster, alat penguat sihir yang dipasok untuk organisasi kriminal. Intinya alat itu adalah otak manusia. あれはこの世界に存在していいものじゃない。 Jumonji selesai pertandingan semifinal Monolith God. Dia ditemui Mayumi. Mayumi memberikan laporan dari pertemuan 10 klan master. Intinya mereka sebagai keluarga tertinggi tidak senang dengan kekalahan Ichijo Masaki melawan seseorang yang bukan dari 10 klan master. Jumonji meminta serahkan padanya. Jumonji dan timnya berhasil memenangkan Monolith God resmi. Di akhir turnamen, SMA 1 menjadi juara umum kompetisi 9 sekolah. Malamnya diadakan pesta berakhirnya kompetisi 9 sekolah. Di saat yang lain melakukan dansa, Tatsuya diajak bicara oleh Jumonji di luar. Pertama Jumonji menanyakan apakah Tatsuya anggota dari 10 klan master. Tatsuya menjawabnya tidak. Lantas Jumonji mengatakan akan menjadikan Tatsuya kepala asisten keluarga Jumonji. Melihat Tatsuya yang menolaknya, Jumonji menawarkan bagaimana dengan Saigusa Mayumi. Tatsuya langsung tahu ini mengarah ke pernikahan dengan Mayumi. Tatsuya juga menolak hal tersebut. Jumonji menyampaikan pesan untuk tidak menyanyiakan diri terlalu lama. Habis itu Jumonji pergi. Setelah kepergiannya, Miyuki datang mengajak kakaknya berdansa terakhir dengannya di sini.